mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, pecah-pecah. Tidak ada tanggung jawab terhadap mereka. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Kemudian Imam At-Tabari menukilkan dari Qatadah bahwa yang disebutkan illalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Kemudian mempertukarkan hawa nafsu yang menjadi dari Israel, yaitu mendustakan para rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ayatnya apabila ja'akum rasulun bima la ta'lamu anfusukum istakbartum faqalilan ja'akum wa qalilan sudah datang Musa membawa kitab, kemudian juga dari Allah Rasulnya sampai datang Isa di wilayah membawa penjelasan yang jelas. Kemudian Allah mengatakan apabila ja'akum rasulun bima la ta'lamu anfusukum istakbartum maka apakah setiap seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu pun menjadi sombong sebagai masyarakat sebagai kalau kebenaran itu tidak sesuai dengan selera ya ada berarti apa yang tidak kita senangi itu kebaikan bagi kita. Pembinaan kata Bani Israil, kata Rasul yang mendirikan kepada mereka pembinaan kata pembinaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, maka dibuang. Pikirkan, ini tabiat yang buruk Bani Israil. Kemudian kita perhatikan sebab yang kedua, sebab ikhtilaf, perpecahan yaitu al-kibr, sombong, kesombongan. Al-kibr hanya akan menjadikan membuahkan yang namanya asabiyah, fanatisme kelompok. Ya. Kemudian asabiyah ketika satu kelompok sudah fanatisme kepada kelompoknya, sudah bangga dengan kelompoknya, sudah bangga dengan istilah-istilah yang dibuat oleh kelompoknya. Sampai hari ini ada istilah begini. Kalau Muhammadiyah kajian, kalau Tabligh saya, kalau Salafi daurah. PKS itu istilah itu. Jadi sampai ada saya masuk hadiri kajian, itu pasti punya MD. Namanya apa? Itu baru orang masalah. Tapi sama orang dari tadi, ya ada seperti itu. Sampai seperti itu, sampai kepada itulah. Dan ini yang terjadi hari ini. Maka kalau sudah seperti itu, maka pasti kafir dalam muslim terpecah. Dari istilah saja sudah membawa pengelompokan menjadi terpecah-pecah terkelompok-kelompok muslim. Yang minimal sudah ada beberapa kotak yang berkaitan dengan sendiri kotak-kotak. Biarlah yang kotak-kotak di Jakarta kita lihatnya berbagai kotak-kotak. Di sana jelas perjuangannya Islam dan kafir. Maka tinggal di sana itu keadaan yang lebih kuat, itu daya musuhnya itu lebih dominan. Maka mereka yang bawa musuhnya di depan mengikutilah. Katakan musuh, hukum, tapi dalam. Maka kesombongan ini hanya akan menghasilkan satu sumber benar. Hanya satu sumber benar. Dan kebenaran itu belum pasti. Dari mana sebenarnya dirinya atau kelompoknya? Sumbernya hanya satu. Dirinya sendiri atau kelompoknya. Dirinya juga tidak maksum. Siapa yang maksum tadi? Siapa yang selamat tadi? Dan juga kelompoknya. Kelompok mana yang harus sudah maksum? Tidak ada maksum. Tapi ada di sana
tanggapi itu masalah kemudian. Ada cerita itu viral di sosial media. Sudah kembali. Ada? Mulai berusaha, mulai bagaimana saat ini perbedaan yang lalu tinggalkan sekarang kita dianggap ini bukan berarti ada monyet, ada kambing, ada sapi, ada singa, kumpul semua jadi satu, berarti itu cakar-cakar lagi sekolah. Jangan istilahnya positif lah, jangan sampai luar. Nah, maka Rasulullah mengatakan gaya berlucuan teman-teman kalau di antara tidak akan masuk surga pada siapa yang terdapat di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Tidak masuk surga. Sebesar biji sawi saja ada di kesombongan. Ya, Rasul mengatakan tidak masuk surga. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, jika orang wajib ayatun atau hasan. Ada seseorang itu sedang kalau pakaiannya baik. Mana belum kasar, tandanya dari Rasul mengatakan Allah yang